Setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Mungkin itu yang bisa kita lihat dari bagaimana Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Sakti Wahyu Pranggono menyikapi tentang penangkapan kapal asing. Kita ambil, kita manfaatkan, kita berikan kepada nelayan. Jadi yang nelayannya tadi misalnya kapalnya kapal kecil, lalu kemudian kita berikan itu, mereka bisa berkelompok. Itu salah satunya. Tapi kalau tidak kita berikan kepada nelayan, kita berikan kepada kepentingan riset misalnya. Saya melihat bahwasanya ini adalah kebijakan yang visioner, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan tangkap manfaat. Sebuah pendekatan baru yang menandai transformasi cara pandang kita terhadap penegakan hukum di laut. Untuk Bapak Menteri Kelautan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Pranggono saat ini mendorong kebijakan. Ini pun sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. Di situ dijelaskan di pasal 76C menyatakan bahwa kapal yang berstatus inkrah aset negara ini bisa dimanfaatkan untuk kelompok nelayan. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Menteri, kita memiliki program yang namanya Kampung Nelayan Maju. Nah, diharapkan dengan proses pengajuan kepada DJKN melalui kejaksaan, diharapkan keluar putusan status pemanfaatan dari DJKN. Kemudian kejaksaan menyerahkan kepada Kementerian Kelautan Perikanan dan diharapkan KKP sebagai pembina nelayan akan menyerahkan kapal tersebut kepada nelayan. Nah, tentunya bisa dimanfaatkan. Jadi kebijakan sekarang adalah bagaimana cara kita memanfaatkan dari kapal yang kita tangkap. Di masa lalu, setiap kapal ikan asing yang tertangkap karena mencuri sumber daya laut Indonesia biasanya ditenggelamkan sebagai simbol ketegasan dan kedaulatan. Namun kini, KKP mengambil arah baru. Kapal yang disita tidak lagi dihancurkan, tetapi diberdayakan untuk kepentingan masyarakat pesisir. Langkah ini bukan hanya efisien, tetapi juga berkeadilan sosial dan ekologi. Tak lagi ditenggelamkan. Pemanfaatan kapal pelaku illegal fishing kini jadi pilihan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini sudah dilandasi dasar hukum yang kuat. Kebijakan pemanfaatan kapal sitaan telah mendapat payung hukum dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Payung hukum itu diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 yang dikeluarkan pada tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Melalui kebijakan ini, kapal hasil sitaan telah memiliki kekuatan hukum tetap akan diserahkan kepada kelompok nelayan tradisional, pemerintah daerah, lembaga riset atau sekolah vokasi perikanan agar bisa dimanfaatkan sebagai kapal patroli dan pengawasan pesisir, kapal pelatihan bagi siswa kelautan dan perikanan, kapal tangkap produktif untuk koperasi nelayan, atau kapal riset untuk lembaga ilmiah seperti BRIN dan kampus maritim. Dan kami kita serahkan kepada koperasi nelayan. Ada juga yang kita gunakan untuk kapal pengawas gitu, yang bagus gitu. Yang bagus. Ya. Kan ada yang dihibahkan juga kan Pak Menteri ke perguruan tinggi, tenaga riset atau apa? Betul, banyak Pak yang penting dimanfaatkan, kita manfaatkan gitu ya. Betul. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip blue economy yang menempatkan manusia dan lingkungan sebagai pusat pembangunan. Data dari KKP dan BRIN menunjukkan bahwa praktik penenggelaman kapal di masa lalu berpotensi mencemari laut karena kandungan bahan berbahaya seperti minyak, baterai, dan logam berat dapat merusak ekosistem. Dengan memberdayakan kapal hasil sitaan, pemerintah tidak hanya menghindari kerusakan lingkungan, tapi juga mengubah simbol kekalahan menjadi simbol kemandirian pesisir. Kita percaya menjaga laut tidak cukup dengan ketegasan, tetapi juga dengan kecerdasan dan keberpihakan. Kita harus memastikan bahwa setiap kapal yang disita menjadi manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekedar menjadi berita sesaat. Penegakan hukum harus berujung pada pemulihan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kedaulatan ekonomi laut Indonesia. Inilah wujud nyata dari keadilan laut. Ketika hukum ditegakkan dengan bijak, sumber daya dimanfaatkan dengan cerdas, dan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas utama.
Sudahkah Anda melakukan kebaikan hari ini? Jika belum, mari lakukan.